Anda tidak akan pernah menemukan tujuan sebenarnya dari beberapa keajaiban megalitik. Mereka aneh dan kuno, yang menyimpan ribuan rahasia di tepi dan permukaannya. Kami dapat menyentuh, kami dapat merasakan, tetapi kami tidak pernah dapat menjelaskan bagaimana dan tepatnya mengapa semua struktur yang luar biasa ini dibentuk seperti itu ribuan tahun yang lalu. Dalam perspektif ini, Desa Asuka, Jepang, menyimpan beberapa contoh tersembunyi yang terdiri dari batu megalitik kuno. Gundukan batu granit raksasa memikat yang telah dipotong menjadi bentuk yang tidak biasa. Peninggalan megalitikum tersebut terletak di Desa Asuka di Prefektur Nara, Jepang. Berikut ini adalah beberapa peninggalan megalitikum yang tersembunyi di negara dengan julukan matahari terbit yang sangat spektakuler. Desa Asuka terletak di distrik Takaichi, di Prefektur Nara di Jepang. Asuka adalah negeri kuno dengan daya tarik sejarah. Berasal dari zaman tumulus antara tahun 250 hingga 552 Masehi, disebut juga Kofun Jidai, yang berarti zaman gundukan tua. Era sejarah Jepang ini ditandai dengan adanya jenis gundukan kuburan tertentu yang populer pada saat itu. Sejarawan dari seluruh dunia selalu terpesona dengan keberadaan desa kuno kecil Jepang ini. Selama era tumulus, Jepang dicirikan oleh jenis kuburan tertentu yang populer pada saat itu, khususnya gundukan tanah berbentuk kunci yang dikelilingi parit. Anda masih bisa melihat berbagai gundukan tanah kecil besar dan gundukan batu yang tampak aneh, tergeletak di sana-sini di seluruh desa. Salah satu keistimewaan Asuka yang paling unik adalah banyaknya ukiran batu granit dengan bentuk yang unik di berbagai bagian wilayah. Salah satu contoh yang pertama adalah Sakafune-ishi. Terletak di atas bukit, Sakafune-ishi merupakan lempengan granit raksasa berukuran panjang 5,5 meter, lebar hingga 2,3 meter, dan tebal 1 meter. Permukaan atasnya ditandai dengan penyok dan lekukan melingkar. Di dekatnya, tidak jauh dari bukit, terdapat struktur batu berbentuk kura-kura, yang tampaknya digunakan untuk menampung dan melepaskan air. Air akan masuk ke kepala penyu, tertahan di bagian cangkang, dan mengalir keluar dari ekor. Konon, struktur yang menyerupai sebuah yoni itu tempat permaisuri Saimei melakukan upacara kesuburan dan upacara lainnya. Yang kedua adalah toilet setan Oni Sechin. Oni Sechin merupakan sebuah batu yang sangat misterius karena memang tidak ada jawaban pasti mengenai apa tujuan awalnya dari batu berukir ini, baik dari segi seni dan atau kepraktisan. Yang jelas ada banyak upaya yang dilakukan untuk menciptakan apapun itu. Legenda yang dikaitkan dengan toilet setan adalah legenda yang cukup menakutkan yang menceritakan tentang setan atau Oni, yang memburu para pelancong yang tersesat pada saat kabut tebal. Yang ketiga adalah Oni no Manaita atau talenan setan. Oni no Manaita adalah sisa-sisa artefak yang terbuat dari granit yang terletak di Noguchi pada bukit di samping Alameda. Legenda mengatakan, bahwa seorang ogre yang tinggal di wilayah bernama Hutan Angin, menipu orang yang lewat dan memakannya. Dikatakan bahwa ogre memasaknya di Manaita. Yang terbesar dan paling mencolok dari ini dikenal sebagai Masuda no Iwafune, yang secara harfiah berarti, kapal batu Masuda, dalam bahasa Jepang. Ukiran batu yang berdiri di dekat puncak bukit di Asuka ini berukuran panjang 11 meter, lebar 8 meter, dan tinggi 4,7 meter, serta berat kurang lebih 800 ton. Bagian atasnya sudah rata seluruhnya dan terdapat 2 buah lubang berukuran 1 meter persegi yang diukir di dalamnya serta garis punggungan yang sejajar dengan kedua lubang tersebut.
Pada bagian dasar batu terdapat lekukan berbentuk kisi-kisi yang diyakini berkaitan dengan proses yang digunakan pembuatnya untuk meratakan sisi-sisi batu. Lalu apa sifat dari batu ini dan apa tujuannya? Siapa yang membuatnya, kapan dan mengapa? Sayangnya, tidak ada jawaban pasti atas pertanyaan-pertanyaan tersebut, namun banyak saran telah diajukan untuk menjelaskan struktur unik dan tidak biasa ini. Di wilayah di mana Masuda no Iwafune ditemukan, terdapat banyak kuil Buddha yang mungkin menunjukkan bahwa ukiran tersebut dibuat oleh umat Buddha, mungkin untuk tujuan keagamaan atau upacara. Namun Masuda no Iwafune tidak menyerupai gaya atau konstruksi monumen Buddha lainnya. Dugaan lain datang dari nama batu itu sendiri, yang jika diterjemahkan berarti, kapal batu Masuda. Ada dugaan bahwa batu tersebut diukir untuk memperingati pembangunan Danau Masuda, yang dulunya terletak di dekatnya, sekarang dikeringkan dan menjadi bagian dari kota Kashiwara. Teori populer lainnya adalah bahwa tempat ini digunakan sebagai titik pengamatan astronomi. Bukti perspektif ini berasal dari garis punggung bukit melintasi puncak batu yang sejajar dengan punggung gunung di Asuka dan sejajar dengan matahari terbenam pada hari tertentu dalam setahun yang disebut masuknya musim semi Doyou, yang terjadi 13 hari setelahnya. Istilah matahari bagian kecerahan murni. Hari ini penting dalam kalender lunar dan awal pertanian Jepang karena menandai dimulainya musim pertanian. Namun, perspektif ini sebagian besar telah ditolak oleh para sarjana yang tidak mengakuinya sebagai stasiun pengamatan astronomi kuno. Beberapa sejarawan percaya bahwa batu tersebut hanyalah sisa-sisa makam yang dirancang untuk anggota keluarga kerajaan. Namun, hal ini tidak menjelaskan ciri-ciri yang tidak biasa, seperti lubang persegi di atasnya, dan tidak ada mayat yang ditemukan. Untuk menjelaskan hal ini, beberapa orang berpendapat bahwa itu dimaksudkan sebagai pintu masuk makam tetapi belum selesai. Salah satu statement juga mengatakan, karena lubang-lubang ini dibanjiri air, para ilmuwan mulai mengklaim bahwa ini hanyalah sebuah bak mandi kuno yang terbuat dari granit. Tapi kenapa di kedua sisi batu ini terdapat tanda-tanda aneh yang tak kalah menimbulkan pertanyaan daripada tujuan objek tersebut? Jika Anda mengamati dengan seksama, Anda dapat melihat bagian yang menarik. Menariknya, Masuda no Iwafune memiliki kemiripan dengan balok batu lain di Jepang, yaitu megalit Ishino-Hoden, yang terletak di kota Takasago. Ishino-Hoden terbuat dari tufa dan di tiga sisinya dikelilingi oleh batuan dasar yang belum diolah. Dengan berat diperkirakan mencapai 500 ton, berukuran lebar 6,4 meter, tinggi 5,7 meter, dan tebal 7,2 meter. Bentuknya diukir berupa dua buah paralelepiped persegi panjang datar yang berorientasi vertikal dan mengapit sebuah paralelepiped persegi panjang kecil. Salah satu sisinya terdapat tonjolan berbentuk puncak limas. Jarak antara batuan dasar di sekitarnya dan megalit cukup lebar untuk dilewati oleh satu orang dewasa, dan memungkinkan untuk mengelilinginya. Monolit ini terletak di cekungan besar, yang membentuk kolam di dasarnya. Monolit tersebut diukir dengan tiang di tengah alasnya yang tidak terlihat setinggi mata, sehingga monolit tersebut tampak seperti melayang di atas kolam. Dari tahun 2005 hingga 2006, pengukuran laser 3 dimensi dilakukan untuk memastikan bentuknya oleh Dewan Pendidikan Kota Takasago, bekerja sama dengan Lembaga Penelitian Universitas Otemai. Namun, tanggal monolit itu diukir, dan oleh siapa serta untuk tujuan apa masih menjadi misteri. Dalam legenda, kami Kuninushi dan suku Nabikona datang dari Izumo ke Harima dan berusaha membangun istana batu dalam semalam. Upaya mereka digagalkan oleh pemberontakan kami di Harima, dan istana yang sebagian sudah selesai dibangun digulingkan. Meskipun demikian, Kuninushi dan suku Nabiko memutuskan untuk melindungi tanah tersebut. Monolit tersebut disebutkan dalam Harima Kokudo Fudoki,
yang bertanggal sekitar tahun 713 hingga 717 Masehi, yang menghubungkannya dengan Mononobe no Moriya atas perintah Pangeran Shotoku. Meskipun ketika Pangeran Shotoku menjadi bupati, Mononobe no Moriya telah lama meninggal. Selama zaman Edo, Philipp Franz von Siebold membuat catatan tentang monumen tersebut dan meninggalkan 3 sketsa detailnya di volume pertama karyanya Nippon. Monolit ini berjarak 1,5 km dari stasiun Hoden di jalur utama Junior West Sanye.